Halo semuanya, selamat siang. Pada hari ini saya ingin menjelaskan salah satu prinsip yang cukup banyak dikenal untuk membuat aplikasi kita itu mudah di-maintain dan juga mudah untuk dikembangkan. Nah, prinsip ini disingkatnya itu SOLID. Ini ada 5 buah prinsip, jadi ada S, O, L, I, dan D. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama itu adalah yang S, yaitu Single Responsibility Principle. Nah, untuk prinsip S ini, kita disarankan agar ketika kita membuat kelas, itu kita tidak membuat kelas yang super kelas ya. Maksudnya super kelas itu kelas yang bisa melakukan apapun. Jadi yang namanya kelas itu sebaiknya memiliki responsibility yang khusus. Jadi kelas itu khusus untuk apa? Yang satu lagi kelasnya itu untuk apa? Jadi atribut-atribut dan metode-metodenya itu dibuat untuk mencapai satu tujuan tertentu. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya aja langsung ya. Jadi di sini ada contoh yang salah. Contohnya begini. Kita punya satu buah kelas, yaitu kelas mobil, car. Di sini saya punya ada beberapa metode, yaitu menyalakan mobilnya, terus mematikan mobil, terus di sini juga ada menyalakan AC, terus mematikan AC, sama satu lagi play musik. Nah, mungkin sekilas ini oke-oke aja ya. Karena di dalam car itu kita bisa nyalain mobilnya, matiin mobilnya, terus nyalain AC, matiin AC, dan juga nyalain musik. Nah, tapi kalau seperti ini tidak baik secara prinsip yang S tadi. Jadi yang bagusnya tuh seperti apa? Sebagusnya ini dipisah lagi menjadi kelas-kelas yang lebih khusus. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam mobil ini cuma ada menyalakan mobilnya dan mematikan mobilnya. Lalu di sini ada yang namanya field atau object air conditioner. Terus di sini dia juga punya objek radio. Nah, si air conditioner ini dia yang punya metode untuk menyalakan AC dan mematikan AC. Dan si objek radio ini, kelas radionya itu yang punya metode untuk play musik. Keuntungannya apa? Keuntungannya ini akan memudahkan kita ketika kita mencari bug. Jadi kalau misalnya kita buat satu buah aplikasi yang besar, terus kelas-kelasnya juga sudah kita bagi seperti ini kalau misalnya ada yang error atau ada bug, misalnya di bagian yang menyalakan AC, ini kita gampang nyarinya, kita tinggal cari yang di AC. Dan nanti yang kita utak-utik itu ya bagian AC ini aja. Jadi yang lain yang udah bener, ini udah dijamin nggak akan kenapa-napa nih. Tapi kalau misalnya ini kita gabung, nanti kita ngutik-ngutik yang ini bisa aja kita nggak sengaja malah ngutik-ngutik yang lain lagi. Nah, kalau misalnya sampai seperti itu kan malah jadi repot. Akhirnya yang lain-lain juga bisa ikutan error. Ada kemungkinan bisa seperti itu. Sekarang kita lihat prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu adalah open close principle. Prinsip ini menganjurkan kita supaya yang namanya sebuah kelas itu tuh close untuk modification, tapi open untuk extension. Maksudnya apa? Jadi, kalau misalnya kita punya kelas, itu sebaiknya nggak bisa diubah-ubah. Kalau kita ingin menambahkan satu buah behavior atau kita ingin menambahkan satu buah fitur atau fitur-fitur lainnya, itu sebaiknya kita nambahin. Jadi, bukan yang ngubah si kelasnya. Supaya lebih jelas, saya kasih contoh ya. Jadi misalnya saya punya contoh seperti ini. MyRobot. MyRobot ini saya punya talk, terus saya punya walk. Jadi si robot ini dia bisa bicara, bisa jalan ya. Nah sekarang saya mau edit nih. Ternyata MyRobot ini saya ingin ubah supaya dia bisa membunuh kecoa dan dia juga bisa terbang supaya bisa ngejar kecoanya ya. Nah, pendekatan yang salah itu adalah kita ubah si kelas MyRobotnya. Contohnya ini. Nah, ini salah nih. Si kelas MyRobotnya, talk-nya tetap ada, terus walk-nya saya hilangin nih. Karena nggak penting kayaknya walk-nya. Maunya bisa terbang aja. Jadi saya nambahin fly, terus saya nambahin lagi yang untuk bunuh kecoa. Nah, ini nggak bagus. Kenapa? Karena kita di sini, kita ngutik-ngutik ya. Jadi kita edit-edit si MyRobotnya. Sekarang si walk-nya kan hilang. Dengan demikian, kalau misalnya nih, di dalam sistem kita ada yang memakai si MyRobot. Terus si MyRobotnya itu dipakai untuk berjalan.
Kalau sekarang saya ilangin, akhirnya yang di sistem kita, yang pakai MyRobot itu bakalan error. Karena sekarang work-nya hilang. Jadi nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya seperti itu bisa mempengaruhi sistem kita yang lain. Jadi dibandingkan kalian mengubah si MyRobot ini, sebaiknya kalian tambahin fiturnya. Contohnya seperti ini. Kita buat lagi yang namanya kelas MySuperRobot yang merupakan turunan dari MyRobot. Jadi si MySuperRobot itu termasuk dari MyRobot. Sebelumnya kita sudah belajar tentang polymorphism ya di inheritance. Nah, di sana kita belajar bahwa field atau variabel yang merupakan reference ke MyRobot itu bisa kita isi juga dengan objek dari turunannya, yaitu MySuperRobot. Nah, dengan membuat seperti ini, berarti si MySuperRobot itu tetap ada talk, tetap ada walk, tapi dia sekarang udah nambah fiturnya. Dia bisa fly, dia juga bisa bunuh kecoa. Dengan demikian, ketika nanti sistem kita nih, yang tadinya menggunakan MyRobot, terus kita ganti jadi MySuperRobot, itu nggak akan masalah. Karena talk sama walk-nya tetap ada. Jadi sistem kita nggak akan berpengaruh. Itu untuk prinsip yang O. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu L. L itu artinya Liskov Substitution Principle. Nah, prinsip ini mengajarkan kita supaya setiap kelas yang merupakan turunan dari kelas parent-nya itu harus memiliki sifat atau perilaku yang sama dengan parent-nya. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Ini salah ya. Ini harusnya L. Liskov. Ini juga L. Nah, ini contoh yang salahnya. Di sini saya punya kelas bebek ya. Bebek itu bisa swim, bisa berenang. Terus dia bisa quack. Ini quack tuh berarti dia mengeluarkan suara ya, kan quack, 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 quack begitu ya. Jadinya ada suara quack-nya, dia mengeluarkan suara. Terus dia juga bisa makan nih, ya, si bebek ini. Nah, terus saya buat kelas turunan dari bebek, yaitu bebek karet, ya, mainan bebek tuh yang kuning ya, yang biasa dipakai mandi. Nah, si bebek kuning ini kan, dia bisa berenang, jadi bisa ngambang ya, tetap di air dia bisa ngambang. Terus dia juga kalau dipencet kan bisa quack, 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 quack begitu ya. Nah, tapi kan dia nggak bisa makan nih. Makanya saya override nih di sini. Ya, it-nya jadi do nothing. Yang tadinya melakukan sesuatu nih, dia makan. Sekarang saya buat jadi do nothing. Jadi nggak ngapa-ngapain nih. Nah, ini juga tidak baik. Kenapa? Kembali lagi. Nanti kalau misalnya ada bagian dari sistem kita yang menggunakan objek dari duck, ini kan nanti bisa diisi juga dengan turunannya. Contohnya si rubber duck ini. Nah, ketika nanti dimasukkan si rubber duck ini, nanti sistem kita yang sudah mengharapkan bahwa semua bebek itu nanti bisa makan, ketika disuruh makan, ini tidak berperilaku seperti bebek yang seharusnya. Dia jadi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nanti kita bingung kan, loh ini kok bebeknya nggak ngapa-ngapain, apakah ada errornya atau apanya? Karena seharusnya yang namanya bebek itu bisa makan. Seperti itu. Jadi ini jelek. Jadi kalau seperti ini nggak bisa dibuat jadi turunan dari bebek. Mungkin bisa dibuat jadi turunan dari mainan misalnya, yang pasti bukan bebek. Nah, contoh yang benar itu adalah seperti ini. Jadi ini sama, ada kelas bebek. Terus saya buat kelas namanya Mallard. Mallard itu adalah salah satu jenis bebek ya. Karena Mallard itu adalah salah satu jenis bebek, berarti dia juga bisa makan. Cuman mungkin makannya itu dia beda caranya. Ya, dia makan ala Mallard ya jadinya. Nah, kalau misalnya seperti itu, nggak apa-apa, di-override. Ya, dia di-override, terus di sini tetap makan kan? Cuman makannya itu dengan gayanya Mallard. Jadi ketika nanti si Mallard itu dipakai di sistem kita, itu nggak akan masalah, karena sistem kita itu mengharapkan si bebek itu makan. Dan di sini Mallard juga tetap makan, cuman gayanya aja yang beda. Seperti itu. Oke, jadi jelas ya untuk ketiga prinsip yang pertama ini. Pada video berikutnya akan saya lanjutkan dua prinsip berikutnya, yaitu Interface Segregation Principle dan juga Dependency Inversion Principle. Semoga video ini dapat memberikan kalian pengetahuan tambahan
supaya kalian nanti dapat mendesain aplikasi kalian itu dengan lebih rapi, lebih dapat di-maintain, dan juga dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.